Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahyu, NIM I1N019338, absen 29, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Heri Setiawan MPD. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait konsep belajar dan pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Dalam pelajaran dan pembelajaran bahasa terdapat 3 tipe, yaitu yang pertama, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, belajar bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam berkomunikasi, baik itu lisan maupun tulisan. Yang kedua, belajar melalui bahasa adalah pembelajaran bahasa mengacu pada perilaku dan proses berpikir yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari, termasuk mengingat dan metakognitif. Yang ketiga, belajar tentang bahasa adalah belajar mengkomunikasikan. Selanjutnya saya akan membahas prinsip pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, di antaranya: yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Maksudnya adalah jika biasanya kegiatan pembelajaran dimulai dengan menyampaikan informasi dari guru sebagai sumber belajar, maka dalam kurikulum 2013 ini dimulai dengan siswa mengamati fenomena dan fakta tertentu. Guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena dan fakta lalu mereka merumuskan ketidaktahuannya dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya adalah pada kurikulum 2013, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Siswa dapat belajar melalui buku paket, internet, koran, majalah, dan sumber belajar lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi sesuai materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama agar beban belajar siswa dapat diatur, sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar terlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Maksudnya di sini adalah ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan ruang kelas saja. Sekolah dan lingkungan sekitar adalah kelas untuk siswa belajar. Lingkungan sekolah sebagai ruang belajar yang sangat ideal untuk mengembangkan kompetensi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan sistem yang terbuka. Siapapun yang memberikan kita ilmu itu dapat dikatakan sebagai guru, dan siapapun yang ingin belajar dapat dikatakan sebagai siswa. Dan dimanapun tempat belajar, itulah yang dikatakan sebagai kelas. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Pembelajaran diarahkan untuk mengaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Jelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Bahasa Indonesia berikut. Yang pertama, menemukan atau inquiry. Model pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan,
melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Proses menemukan merupakan kegiatan inti dari pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil proses mengingat materi yang disajikan guru, melainkan hasil dari menemukan sendiri fakta-fakta yang dipelajari. Guru harus selalu merancang kegiatan inquiry ini dalam setiap pembelajaran yang dikelolanya. Kegiatan inquiry yang harus dirancang guru meliputi observasi after observation, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data atau data gathering, menyimpulan, atau conclusion. Kata kunci strategi inquiry adalah siswa menemukan sendiri. Untuk menumbuhkan semangat siswa untuk melakukan kegiatan menemukan sendiri tersebut, maka guru harus senantiasa mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Selanjutnya, pemodelan atau modeling. Ketika seseorang guru atau salah seorang siswa membacakan puisi di muka kelas, ia menjadi model bagi para siswa. Model dapat didatangkan dari kelas lain atau dari luar sekolah. Guru dapat menghadirkan juara baca puisi atau penyair untuk membacakan puisi di muka kelas. Model dapat juga berupa rekaman audio atau audio visual. Pemodelan ini, terutama dalam pembelajaran sastra, jangan membuat proses pembelajaran menjadi terjebak pada proses peniruan tanpa proses internalisasi. Misalnya, siswa-siswa meniru intonasi, suara, mimik, gerak, model yang ditampilkan. Oleh karena itu, setiap penampilan model harus dibahas di dalam kelompok atau secara klasikal oleh para siswa agar siswa melakukan internalisasi dan mereka benar-benar menjadi subjek yang aktif dan kreatif. Selanjutnya, refleksi atau reflection. Refleksi adalah sebuah proses perenungan yang dilakukan oleh mengenai pengetahuan dan keterampilan yang baru saja dipelajarinya dan yang sudah menjadi miliknya. Siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai bangunan pengetahuan dan keterampilan baru yang mengukuhkan, memperkaya, atau merevisi apa yang telah menjadi miliknya. Pada proses refleksi ini, siswa bisa saja menghubungkan materi baru yang dipelajarinya dengan kehidupan. Ia menimbang-nimbang tentang manfaatnya serta kedudukannya dalam bangunan cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Misalnya, siswa merenung, "Oh, selama ini saya keliru dalam membaca puisi. Saya tidak berusaha memahami dulu puisi yang hendak dibaca. Saya hanya meniru saja apa yang dilakukan teman-teman saya." Guru bertugas merancang proses refleksi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bagian ini terasa oleh siswa sebagai kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus bermanfaat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait IPK dan tujuan pembelajaran dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Pertanyaannya, jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK tujuan pembelajaran. Yang pertama, dalam tabel kata kerja operasional, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill? Yang termasuk kata kerja operasional yang LOTS atau low order thinking adalah yaitu C1 dan C2 yang memuat tentang pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan untuk yang HOTS atau high thinking order skill adalah C3 sampai dengan C6, yaitu aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Contoh dari pembelajaran yang LOTS adalah sebutkan, jelaskan, pembedakan, dan lain sebagainya. Dan contoh yang HOTS adalah menelaah, tentukan, bandingkan, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat komponen A, B, C, dan D. A itu audience,
Pengertian audiens yaitu pendengar atau peserta. Nah, yang dimaksud audiens dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik merupakan pihak peserta yang berperan sebagai subjek dan objek dalam pembelajaran. Maka dari itu, kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran tempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek yang diharapkan. Yang B itu yaitu behavior. Behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Penulisan behavior dalam tujuan pembelajaran biasanya ditulis dalam bentuk kata kerja. Misalnya, penyusunan, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak, dan lain sebagainya. Sedangkan yang C itu condition. Condition adalah sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam perumusannya, condition memuat aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang D itu yaitu degree. Degree adalah sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Tingkat ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut ini. Pemutaran video pembelajaran. C. Siswa A. dapat membacakan puisi karya pribadi B. Siswa A dapat membuat puisi karya pribadi B. Jawabannya, kedua contoh tujuan pembelajaran tersebut belum tepat sesuai kaidah tujuan pembelajaran, karena pada contoh pertama tidak menanamkan tingkat pencapaian siswa atau tidak menanamkan degree-nya, dan pada contoh kedua tidak mencantumkan C dan D tujuan pembelajaran atau kondisi dan tingkatan pencapaian. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah sesuai dengan A, B, C, D. Contohnya yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi dengan baik dan benar. Dengan membacakan buku puisi, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan tepat. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.